Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alchemist Lucy. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakkan dan menekan. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya terdapat sebuah botol giok hijau kecil. Dari botol itu, tercium bau obat yang samar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, terbukti bahwa mereka adalah banyak eselon atas dari klan Jialai. Jialaiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, berbaring seorang pemuda berpakaian putih dengan malas di sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena tatapan penuh nafsu yang sering melintas di matanya, merendahkan citranya. Saat dia berbaring, salah satu tangannya terlihat perlahan menggali ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang peduli dengan tindakan tak terkendali seperti itu. Pipi Maid cantik itu sedikit memucat karena tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak bersuara. Tapi jelas bahwa tatapan yang gemetar dan tertahan muncul di matanya saat tubuhnya yang lembut terus bergetar. Ini adalah obat pembekuan darah yang tiba-tiba muncul dari klan Xiao dan sekarang, popularitas kami di pasar sudah mulai merosot. Jialai Bi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah suram, bertindak seolah-olah dia tidak melihat seorang pemuda pun dalam tindakan kasar kulit putih. Bagaimana Xiao Clan memiliki obat penyembuh? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan alchemist? Jialai Ao yang sering bentrok dengan Xiao Yan, melirik pria berbaju putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jialai Bi menyipitkan matanya yang lama dan keriput, ekspresi jelek di wajahnya. Apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Saat itu, dia sepertinya menyukai Xiao Clan. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita berada dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua tahu, orang itu bisa jadi alkemis tingkat 3. Mendengar istilah alkemis tingkat 3, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghentikan tangan yang berkeliling di sekitar tubuh Maid dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk mengambil sedikit bau sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan lembut menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan cibiran, dia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat ketiga? Benteng. Obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada Return of Spring Powder tapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas lebih rendah dariku. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resepnya yang unik. Pada informasi ini, semua orang yang duduk dalam hati menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat ketiga maka klan Jialai mungkin akan hancur. Dari pengalamanku, sangat mungkin bahwa alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini, entah dari mana, untuk membuat obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Hehe, bisa melihat keahlian pembuat dari botol kecil obat, wawasan Liu 11 Dage benar-benar kejam. Jialai Ao tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Disebut Liu 11 dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, namun ekspresi senang yang tidak jelas terlihat di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah tua yang cerdik yang duduk di sekitarnya. Meskipun Return of Spring Powder kalah dengan Blood Clotting Medicine dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidaklah dramatis. Alasan utama mengapa marketplace kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu tinggi. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami perlahan-lahan akan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke harga sebelumnya akan menjadi tantangan. Bagaimanapun, obat gumpalan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutang. Jialai Bi perlahan bergumam. Evaluasi kembali harga? Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya, jelas tidak mau menghadapi penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi.
Setelah melihat raut wajah Liu Mu, dalam hati Jia Lai Bei mengutuk betapa bodohnya Liu Mu sebelum dengan patuh menjelaskan dengan senyuman di wajahnya, UMR Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kami memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutang tetapi sekarang, itu tidak lagi, jadi kami perlu menurunkan harga untuk mendapatkan kembali popularitas kami. Liu Mu dengan enggan menggelengkan kepalanya, mengerutkan bibir, dia berkata, "Lakukan apapun yang kamu inginkan, tapi ingat, bahkan jika kamu menurunkan harga, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obat itu bernilai 300 emas." Mata Jia Lai Bei tidak bisa membantu tetapi berkedut saat awan amarah mulai turun ke pikirannya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tersenyum, namun tampaknya menjadi sedikit lebih dingin, "Oh haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Liu Mu seperti yang kita sepakati." "Baik." Ekspresi puas di wajahnya, Liu Mu menganggukkan kepalanya dan sekali lagi kembali ke kursinya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. "Bapak Liu Mu, kami tidak memiliki banyak sisa, kembalinya bubuk musim semi. Sebelumnya, saya telah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi." Jia Lai Bei tersenyum sebelum menambahkan, "Oh selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TAGR yang berharga kemarin dan saya sudah mengirim mereka ke kamarmu." Ketika Liu Mu mendengar bahwa dia harus memperbaiki obat lagi, ekspresi tidak sabar terlihat jelas di wajahnya, namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi yang menyimpang. Dengan api nafsu membara di matanya, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil alih situasi, selama bahan obatnya cukup, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah bubuk pengembalian musim semi." Melihat Liu Mu yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Lai Bei berubah menjadi ekspresi jijik, dalam hati dia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh nafsu, selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki kebaikan lain. Poin. Jia Lai Bei mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulut untuk menyesapnya sebelum membahas topik yang paling diminati Liu Mu, hubungan seksual, tersenyum sepanjang waktu. Saat dia sekali lagi membuat pembicaraan ringan dengan Liu Mu, seorang anggota klan dengan tergesa-gesa menerobos masuk ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Lai Bei sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa kata ke telinga Jia Lai Bei dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jia Lai Bei mendengarkan laporan anggota klan, sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku, "Kaaca, cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan teh bercampur menjadi satu. Saat mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, benar-benar menggunakan tipuan seperti itu denganku?" Dengan wajah penuh amarah, Jia Lai Bei tiba-tiba berdiri dan merong marah, ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Lai Bei, Jia Lai Ao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan cemas berteriak, Ayah!" Teriakan Jia Lai Ao memungkinkan kesadaran Jia Lai Bei kembali. Wajahnya sedikit berkedut sebelum dengan dingin duduk dan berkata, "Rumah lelang primer telah menolak untuk menjual bahan obat klan Jia Lai kami lagi." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah Primer Auction House selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Warna kulit Jia Lai ku berubah karena kata-kata Jia Lai Bei dan bergidik saat tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka tanpa tujuan? Jia Lai Bei dengan dingin mendengus sebagai jawaban saat dia perlahan menghela nafas. Dia melirik ke arah Liu 11 yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, "Saya takut bahwa Xiao Clan memiliki andil dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak menjual bahan obat kepada kami, kan?" Jia Lai bergumam. Siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang primer? Jia Lai Bei mengelus wajahnya yang sudah tua dan tanpa tahu kenapa, perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya.
Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok Return of Spring Powder kami akan cepat habis. Pada saat itu, giliran kami untuk merasakan tontonan pasar yang kosong. Jia Laiku dengan cemas berkata. Jia Lai Bi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita, pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menopang diri kita sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Bahkan jika kita masih tidak dapat bertahan hidup, kemudian pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi, saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jia Lai Bi mengambil cangkir teh lagi hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur, Jia Lai Bi memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa klan Jia Lai telah mengobarkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.